Shin Taeyong bicara jujur soal peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Menurutnya, Shin Taeyong memang bukan lagi pelatih timnas Indonesia. Perannya sudah digantikan oleh Patrick Kluivert, legenda sepak bola asal Belanda. Perjalanan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia semakin menarik. Jauh sebelum dipecat dari kursi kepelatihan timnas Indonesia, Shin Taeyong sudah memprediksi dua negara di grup C yang bakal langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia menghadapi tim-tim berat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia babak ketiga. Di grup neraka, itu ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Tiga nama pertama lolos ke Piala Dunia dalam dua periode terakhir. Jepang merupakan negara dengan peringkat FIFA tertinggi di Asia, 18. Menyusul kemudian Australia di peringkat 24 dan Arab Saudi di ranking 56. Lawan-lawan tangguh itu sudah dipastikan bakal menyulitkan perjalanan timnas Indonesia menuju putaran final Piala Dunia 2026. Pasalnya hanya dua tim teratas di setiap grup yang berhak mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara dua tim peringkat 3 dan 4 harus bermain hingga babak kualifikasi keempat. Pada babak kualifikasi keempat ini kontestan akan dibagi 6 tim menjadi dua grup yang terdiri dari 3 tim. Setelah memainkan dua babak kandang dan tandang, tim unggulan di setiap grup akan memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Dua tim peringkat kedua di setiap grup akan bermain satu sama lain, dua babak tandang dan tandang, dan tim pemenang akan memainkan playoff antar regional. Ditanya soal peluang skuad Garuda lolos dari fase grup, pelatih Shin Taeyong memilih realistis. Juru taktik asal Korea Selatan itu menargetkan timnas Indonesia bisa bersaing memperebutkan tiket Piala Dunia 2026 melalui babak keempat atau playoff antar benua. Target pribadi saya adalah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia kita bisa lolos ke babak preeliminasi, peringkat 3, 4, namun bukan berarti saya menyerah untuk bisa lolos secara langsung, kata Shin Taeyong dalam kanal YouTube PSSI. Shin Taeyong sadar timnas Indonesia harus bisa meraih peringkat 3 atau 4. Alangkah baiknya jika skuad Garuda mendapatkan salah satu dari dua tiket Piala Dunia melalui babak kualifikasi 4. Jika tidak, maka kami harus bermain di laga playoff, tegasnya. Namun Shin Taeyong tidak ingin dianggap besar kepala atau tinggi angan dengan situasi timnas Indonesia yang ada saat ini. Jika kami sombong, kami mungkin akan dikritik. Jadi kami tidak boleh sombong, ungkap mantan pelatih Korea Selatan itu. Hal ini harus dievaluasi secara hati-hati. Menurut saya apapun yang terjadi, kami harus berjuang, tambahnya. Perlu diketahui timnas Indonesia memiliki rata-rata tinggi badan yang hampir sama dengan Australia. Pemain Indonesia pun tak kalah kekuatan fisiknya. Antara Korea dan Indonesia, rata-rata tinggi badan pemain Indonesia justru lebih tinggi 3 cm. Dari segi peringkat FIFA, timnas Indonesia merupakan yang paling buncit di grup C. Jepang sebagai tim terkuat di Asia menduduki peringkat 18 FIFA. Samurai Biru sudah 7 kali masuk Piala Dunia. Selanjutnya ada Australia di peringkat 24 FIFA dengan 5 kali lolos Piala Dunia. Arab Saudi di peringkat 56 dengan 6 kali penampilan. Sisanya ada Bahrain dan Cina yang sama-sama di peringkat 80-an FIFA. Sementara timnas Indonesia baru di peringkat 133. Tapi sebenarnya target utamanya adalah peringkat FIFA kita ada di top 100, bisa masuk dalam peringkat 100 dunia. Mari kita wujudkan itu, bisa dibilang ini janji saya kepada Ketua Umum dan PSSI untuk bisa bersama-sama hingga Juni 2027, jelas Shin. Namun sayang kebersamaan Shin Taeyong dengan timnas Indonesia ternyata tak berlangsung hingga tahun 2027. Ketua Umum PSSI Erick Thohir di awal tahun 2025 mengganti Shin Taeyong dengan Patrick Kluivert. Dalam waktu singkat Patrick Kluivert harus mempersiapkan timnya, sebab pada bulan Maret mendatang, timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan penting melawat ke Australia, 20 Maret, dan menjamu Bahrain, 25 Maret. Kedua pertandingan tersebut juga bukan laga yang mudah, sebab target lolos Piala Dunia menjadi taruhannya dengan posisi timnas Indonesia yang berada di peringkat ketiga klasmen grup C. Timnas Indonesia sebelumnya bermain imbang 0-0 saat menjamu Australia di Gelora Bung Karno. Dengan modal tersebut skuad Garuda harusnya bisa tampil lebih percaya diri di Sydney. Sementara itu dalam pertandingan melawan Bahrain sebelumnya, timnas Indonesia ditahan imbang dengan skor 2-2 setelah perpanjang waktu kontroversial wasit Ahmed Alkaf. Patrick Kluivert punya modal mental dan materi pemain yang bagus, tinggal bagaimana ia meramu pemainnya agar satu tujuan dengannya. Adapun saat ditanya soal target di bulan Maret, Kluivert menyebut idealnya timnas Indonesia terdapat 2 skenario. Harapannya tentu kita bisa dapat 6 poin dengan 2 kemenangan sempurna, kata Kluivert. Tapi kita harus melihat lawan pertama yaitu Australia sebagai tuan rumah, ya minimal kita dapat seri. Lalu kita akan coba untuk meraih kemenangan di kandang, jadi 4 poin, imbuhnya. Bagaimana menurut kalian?